Kalau kata orang Sunda mah ti isuk jedor nepi ka isuk deui cenah gawena ngan hardolen. Hai, welcome back to my channel. Aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas salah satu kasus yang terjadi di Thailand. Aku akan ajak kalian ke satu kisah cinta yang mungkin bisa dibilang awalnya sih mendayu-dayu gitu ya. Romantis, ujung-ujungnya yang pasti membagongkan. Tonton sampai habis, cus! Wang Nan lahir pada tahun 1987 di Nanjing, sebuah kota besar bekas ibu kota Tiongkok. Dia lahir dari keluarga yang cukup kaya. Dia kuliah di salah satu universitas terbaik di sana. Kemudian setelah lulus, Wang Nan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan agen perjalanan. Nah, semua atasan Wang Nan sangat puas dengan kinerja Wang Nan. Pokoknya spek pegawai teladan yang gak pernah minta cuti atau nyindir naik gaji lah. Korupsi waktu juga dia nggak pernah. Saking Wang Nan berdedikasi kepada pekerjaannya dan perusahaan tempat dia bekerja, Wang Nan dikirim ke Thailand dan dipercaya untuk memimpin cabang baru di sana. Singkat cerita, cus lah dia ke Thailand kan. Kerja seperti biasa, masuk kantor, lalalala. Wang Nan lama-lama jenuh juga kan sama kerjaannya. Dan dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan membuka sebuah bisnis restoran makanan Cina di Bangkok. Dan ternyata di sana usaha restorannya legit. Karena sejak awal pas dia masih bekerja pun Wang Nan dikenal sebagai sosok pekerja yang keras kan. Jadi wajar aja kalau bisnisnya cepat banget legit. Saat itu, Wang Nan benar-benar fokus sama pencapaiannya. Saking fokusnya, Wang Nan gak ada waktu buat pacaran. Terakhir kali dia punya pacar waktu masih kuliah. Singkat cerita, Wang Nan mengambil kursus bahasa Thailand. Ya, walaupun dia udah tinggal lama di Thailand dan udah fasih juga berbahasa Thailand, tapi dia kekeh katanya pengen meningkatkan keterampilannya. Wang Nan emang spek-spek suka banget belajar, guys. Jadi wajar aja. Gak kayak kita, taunya sawadikap doang. Di tempat kursus ini, Wang Nan ketemu sama satu cowok namanya Yu Xiaodong, yang juga sama-sama berasal dari Tiongkok. Pas pertama kali ketemu, sempet tuh mereka bertatap-tatapan gitu sejenak. Ternyata cowok ini suka sama Wang Nan nih. Dipepet kan. Si cowoknya basa-basi kan, kenapa kok kamu ingin sekali mempelajari bahasa Thailand? Wang Nan jawab, ya soalnya kan penting untuk perkembangan bisnis aku. Ya singkat cerita mereka banyak ngobrol kan. Yu, aku sebutnya cowoknya Yu aja kali ya. Si Yu ini ngomong gimana kalau kita bertukar kartu nama supaya bisa tetap berkomunikasi dan bersosialisasi. Elah gayanya jiwa bersosialisasi, bilang aja PDKT, ngomong yang jelas. Sebenarnya si Wang Nan nih kayak agak risih sama si Yu. Cuma karena Wang Nan anaknya emang sopan dan gak enakan, jadi selama Yu ngebacot tuh ya dia perhatiin, disimak. Ditodong tukeran kartu nama kan, ya udahlah terpaksa terima aja. Tukeran lah. Pas lihat kartu nama punyanya Yu, oh perusahaan ekspor impor toh, gitu kan. Ya udahlah kartu namanya dia simpen di dompetnya kan. Jadi kayak disimpan udah lupakan lah gitu. Karena emang dari awal si Wang Nan ini kurang respect aja sih sama si Yu gitu. Nah keesokan harinya Yu telepon. Cuma gak sempat diangkat sama Wang Nan karena emang lagi sibuk sama kerjaannya gitu kan. Pokoknya selama beberapa hari, Yu selalu menghubungi Wang Nan buat ngajakin ya sekedar nongki-nongki cantik atau minum-minum kopi. Cuma karena Wang Nan kan pebisnis pasti sibuk dong. Mana ada waktu buat nongki-nongki kan. Sibuk terus kerjaannya. Next moment masih juga sama. Si Yu terus ngajakin ketemuan. Lagi-lagi ditolak sama Wang Nan. Waktu itu Wang Nan bilang kalau dia akan ada pertemuan bisnis gitu. Biasalah namanya pebisnis mah. Kerjaannya memperluas dan memperbanyak mitra untuk kelangsungan hidup usahanya dia kan. Hari acara. Si Yu tiba-tiba datang ke acara pertemuan bisnisnya Wang Nan pakai bawa bunga segala. Ini apaan sih lelaki kardus gitu kan mikirnya. Wang Nan yang awalnya cuek bebek ya udahlah kasihan lah dia udah jauh-jauh datang ke sini. Secara selama ini belum pernah ada satupun laki-laki yang effort banget sampai bawa-bawa bunga segala ke acara pertemuan bisnis. Jadilah waktu itu si Wang Nan mau diajak makan malam romantis bersama kan. Setelah kejadian Yu datang bawa bunga, Wang Nan selalu mendapatkan banyak perhatian dari Yu.
Tiap pagi si Yu ini sering mengirim buket bunga gitu di depan pintu rumah Wang Nan sambil meninggalkan kayak catatan romantis gitulah. Terus nelpon 2 kali sehari cuma buat ngucapin selamat pagi dan selamat malam. Di satu sisi Wang Nan sebenarnya risih. Dipikirnya nih cowok obsesi banget deh Ingin mendapatkan aku. gitu kan. Tapi di sisi lain juga dia merasa tersanjung karena merasa ada seseorang lelaki yang se-effort itu berusaha mendapatkan cintanya. Singkat cerita, Wang Nan beneran dong jatuh cinta kan lama-lama digituin sama si Yu. Akhirnya pas Yu nembak Wang Nan gak pakai, gimana ya kita temenan aja ya, atau kita kakak adekan aja ya, atau kamu terlalu baik buat aku. No way, langsung digas sama si Wang Nan. Oke, fix. Resmi nih, Yu sama Wang Nan pacaran. Menurut Wang Nan, saat itu dirinya merasa seperti mimpi. Setelah sekian lama jomblowati, oh ini rasanya cinta, katanya gitu. Karena hubungannya dengan Yu benar-benar couple goals. Yu tidak hanya pinter ngegombal, dia juga selalu berusaha menjadi pacar yang sempurna buat Wang Nan. Dia belajar memasak hidangan favoritnya Wang Nan. Mereka sering menghabiskan waktu berdua bersama untuk liburan, bantuin bisnisnya Wang Nan. Di usia pacaran mereka yang baru beberapa bulan, ya baru seumur jagung lah, suatu hari Wang Nan sama Yu berdiskusi soal pernikahan. Nanti kalau punya anak berapa ya? Terus nanti namanya siapa aja ya? Kayak emang sengaja aja gitu bicara empat mata soal masa depan. Tapi jauh di dalam hati kecilnya Wang Nan ada perasaan kayak, Aduh, ini bener gak ya dia jodohku? gitu kan. Masih ada perasaan ragu gitu. Dan hal itu sempat diungkapkan Wang Nan ke Yu. Tapi di situ Yu janji katanya bahwa dia akan membuktikan cintanya. Di malam yang sama setelah mereka deep talking gitu, Yu ngirim surat panjang banget isinya. Pokoknya isinya menyentuh dan penuh kelembutan. Dia bilang di surat itu berjanji untuk menjadi suami yang terbaik di dunia dan ayah terbaik bagi anak-anak mereka. Terus pas baca surat itu ya reaksi Wang Nan kayak... Nah, pagi harinya Yu datang dong ke rumah Wang Nan bawa karangan bunga. Dia bilang katanya dia nggak pernah seserius ini dan dia ingin Wang Nan jadi istrinya. Dan waktu itu langsung diiyain aja sama si Wang Nan. Tapi yang anehnya si Yu ini ya, kalau namanya pernikahan sekali seumur hidup kan biasanya kita prepare setahun atau beberapa bulan, nyiapin gaun lah, gedung lah, catering lah, MUA lah, tukang foto lah, nyari sewaan organ tunggal sama biduan lah, ngurusin siapa aja yang mau diundang lah. Ini enggak cuy. Si Wang Nan langsung dibawa, digandeng hari itu juga ke pengadilan buat ngedaftarin pernikahan dadakan mereka. Si Wang Nan sempat nanya kan, Emangnya pengadilan jam segini udah buka ya? terus pas mereka tiba di sana ternyata udah dibuka dan semuanya udah ready. Jadi sebelum si Yu datang pagi-pagi ke rumah Wang Nan, semua persiapan pernikahan dadakannya udah diatur. 1, 2, 3 hore ya udahlah mereka sah jadi pasangan suami istri kan. Tanpa ada tamu, tanpa ada gaun pernikahan, apalagi cincin, nggak ada catering, nggak ada organ tunggal, nggak ada biduan. Bahkan orang tuanya Wang Nan nggak tahu loh kalau hari itu anaknya nikah. Si Wang Nan antara percaya gak percaya, udah megang akta nikah nih dia. Udah punya laki secepat itu, sat-set. Kok bisa ya aku kayak gini gitu. Dia sempat mikir kayak gitu. Pada bulan Juni tahun 2019, sat-set nih, Wang Nan udah hamidun 3 bulan tokcer kan. Yu ngajakin Wang Nan untuk liburan. Cuman Wang Nan karena emang lagi hamil, rada ogah juga kan. Aduh aku ini lagi hamil yang. Tapi teruslah dibujuk sama si Yu. Justru kalau anak ini udah lahir, kita makin gak punya waktu untuk liburan. Ya juga sih, akhirnya ya udahlah ayo liburan aja gitu. Waktu itu mereka pergi ke Taman Nasional Pak Tem di Thailand yang terkenal dengan hutan dan batu-batunya yang indah. Tapi pada pagi hari di tanggal 9 Juni, sebuah tragedi menimpa Wang Nan. Di pagi hari ketika Yu dan Wang Nan sedang berdiri di salah satu tebing untuk melihat matahari terbit, Wang Nan tiba-tiba saja terjatuh ke jurang yang memiliki kedalaman 34 meter. Katanya setara dengan gedung 10 lantai. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Aku akan bawa dulu kalian ke kehidupan Wang Nan setelah pernikahan sebelum kejadian di Taman Nasional Pak Tem Thailand terjadi. Dan aku mau disclaimer dulu nih buat para ciwi-ciwi. Pas dengar cerita ini banyakin sabar ya. Tarik nafas, good ya. Tarik nafas. Coba kata-kata mutiara yang harap disimpan dulu baik-baik.
Cus, setelah Wang Nan dan Yu menikah, awalnya Wang Nan merasa bahwa Yu adalah seorang suami idaman yang baik hati, perhatian, dan romantis. Tapi ya guys, namanya dunia perkawinan di mana-mana nggak cukup cuma dijejelin romantisme mulu kan. Emang bener kata orang tua zaman dulu. Calon pasangan itu harus dilihat dari bibit, bebet, bobotnya, apalagi laki-laki. Jangan coba modal persneling doang. Sama seperti yang dialami Wang Nan. Baru beberapa bulan menikah, Wang Nan langsung kayak, Kan, nyesel juga gue kawin sama laki. kenapa kok Wang Nan bisa berpikiran begitu? Awalnya, Wang Nan menaruh harapan besar bahwa Yu akan menjadi suami yang baik dan dapat diandalkan. Tapi hal itu sayangnya tidak terwujud, ambyar. Yu mulai menunjukkan sifat aslinya. Ternyata si Yu ini mau kondo. Dan Yu menghabiskan seluruh waktunya cuma diem di rumah main game sambil ngaso. Pokoknya selalu sibuk dengan gadget. Kalau kata orang Sunda mah ti isuk jedor sampai ka isuk deui cenah gawena ngan hardolen. Selain itu, Yu sering sekali menghabiskan uang istrinya hanya untuk hal-hal yang gak jelas dan gak penting, gak faedah. Sementara dia sendiri gak gawe. Namanya bapak rumah tangga ya, paling enggak ngurus rumah kek, nyapu kek, ngepel, masak lah siu. Boro-boro di rumah koloran sambil selonjoran depan gadget, lama-lama ditanya kan sama Wang Nan, kamu kenapa sih gak kerja? Siu jawab, katanya bisnisnya sedang dalam masa jeda musiman dan dia dapat beristirahat untuk sementara waktu. Tapi ditunggu-tunggu kok jedanya lama banget, gimana sih? Ya si Wang Nan kan jadinya bertanya-tanya dan entah gimana caranya. Wang Nan nyari tahu dan menemukan kenyataan bahwa Yu sebenarnya nggak kerja di perusahaan ekspor-import itu. Dan kartu nama yang dulu pas mereka kenalan pertama kali, kan mereka tukeran kartu nama kan. Nah, kartu nama itu ternyata palsu. Ya ibaratnya dia nge-custom kartu nama bikinan sendiri seolah-olah dia beneran kerja di perusahaan ekspor-import. Padahal mah omdo. Dan yang lebih parahnya lagi, Wang Nan baru sadar ternyata pas mereka nikah buru-buru itu, mereka belum sempat membuat perjanjian pranikah di notaris. Ya apes lah dia, karena Yu bisa dengan mudahnya mengendalikan dan bebas membelanjakan uang milik Wang Nan kan. Dan suatu hari jika terjadi perceraian, Yu akan mudah menuntut harta gonogini sekalipun dia tidak sama sekali berkontribusi atau menghasilkan uang sepeser pun selama pernikahannya. Jadi kalau kalian sampai saat ini ada yang masih bertanya-tanya penting gak sih bikin akta perjanjian kawin atau pemisahan harta gitu, sekalipun niat kita menikah hanya sekali seumur hidup dan kita sama sekali gak niat untuk bercerai kan, siapa juga yang mau cerai kan, atau pernikahan kita memang berlandaskan kepercayaan dan kasih sayang, jawabannya tetap penting, tetap harus ya inilah contohnya. Balik lagi ke Wang Nan. Suatu hari keduanya bicara lah empat mata. Intinya Wang Nan ngerasa kecewa lah kalau selama ini ternyata dia udah dibohongi sama si Yu. Ya kali ditipu, siapa juga yang gak marah kan? Respon Yu waktu itu nangis-nangis guys, kayak anak kecil. Katanya dia emang lagi melalui masa-masa sulit saat itu dan Yu berusaha mati-matian meyakinkan Wang Nan bahwa ia akan segera mendapatkan pekerjaan yang baik. Ya udahlah, satu kali dimaafkan. Si Dajjal, si Yu lagi-lagi leha-leha di rumah. Kegiatannya sama aja kayak sebelumnya, duduk selonjoran, ngaso, main game, makan tinggal makan. Sebagai seorang suami, si Yu ini malah berperilaku kayak bocah. Kali ini makin parah, dipikir-pikir Wang Nan masih mending miara tuyul gak sih? Lama-lama Wang Nan bosan kan, karena Yu benar-benar gak guna definisi cowok mokondo yang sesungguhnya. Sampai suatu hari Wang Nan bilang, aku gak akan ngasih kamu uang sebelum kamu menemukan pekerjaan pokoknya. Diancam kayak gitu, sadar sih enggak. Malah dibawa kabur itu akte nikah atau surat nikah mereka dan kartu identitas punyanya Wang Nan. Lalu gak lama kemudian, staf akuntannya Wang Nan telepon. Bu, ini kok ada transfer uang yang jumlahnya gede banget? Wang Nan udah bisa nebak, oh kelakuan si Yu lagi nih pasti. Pas dicek ternyata benar aja dan jumlahnya lebih dari $500 juta. Jadi si Yu bawa akte nikah sama kartu identitas milik Wang Nan ke bank dan dia berani menjamin bahwa uang di dalam rekening milik Wang Nan itu merupakan harta bersama yang mereka kelola bersama. Kali ini tegas nih si Wang Nan. Si Yu sampai dilaporin ke polisi atas kasus pencurian gak butuh waktu lama. Beberapa jam kemudian berhasil dilacak. Abis itu si Yu ditangkap sama polisi. Lagi-lagi si Yu nangis kejer. Sesenggukan kayak bocah sambil sujud-sujud.
Waktu itu alasan Yu maling duitnya si Wang Nan, katanya Yu kalah judi dan punya banyak utang gara-gara judi itu, dan sekarang dia diancam mau dibunuh karena gak bisa bayar utang. Hal yang mengejutkan terungkap di hari penangkapan si Yu. Pas dilihat catatan kriminalnya nih, Yu xiao dong taktik tek 1 2 3 hore, pas dilihat ternyata muncul. Ternyata di Tiongkok Yu pernah menjalani hukuman selama 8 tahun gara-gara perampokan. Lakinya Wang Nan dulunya maling, ternyata aduh di kantor polisi si Wang Nan katanya bener-bener menahan malu. Udah gak punya muka dia. Ternyata modelan begini laki-laki aku nikahi. Tapi ya lagi-lagi terpaksa Wang Nan memaafkan Yu. Kali ini Wang Nan setuju untuk melunasi seluruh hutang suaminya. Dan Wang Nan menjadikan suaminya sebagai manajer restorannya supaya biar agak guna lah si Yu ini. Ih, kalau kita jadi si Wang Nan ya, nggak bakalan kita kasih posisi manajer buat si Yu. Suruh cuci piring aja di dapur restoran, nggak usah lah dia dikasih wewenang yang kegedean. Tapi ya mungkin Wang Nan juga nggak enak kali ya sama pegawai-pegawainya, dia kan masih kayak melindungi harga diri lakinya lah. Gak lama kemudian, Wang Nan hamidun. Si Yu waktu itu bilang katanya belum siap buat punya anak dan nyuruh Wang Nan buat aborsi. Ya Wang Nan gak mau lah. Kemudian si Yu ngancem bakal menceraikan Wang Nan kalau kekeh mempertahankan kehamilannya. Dan ngancem gimana pun caranya di pengadilan nanti akan terjadi pembagian harta. Dan selama berhari-hari Wang Nan mencoba membujuk Yu lah. Lama-kelamaan Yu ternyata luluh dan Yu minta maaf dan bilang kalau waktu itu dia hanya emosi sesaat dan sebenarnya dia seneng sama kehamilan Wang Nan. Nah sejak saat itu Yu mendadak rajin nih. Dia masak di rumah, bersih-bersih, di restoran juga kerjanya benar, membantu menyiapkan segala keperluan kalau nanti anaknya lahir. Yu mendadak berubah seperti sosok seorang suami yang sejak awal didambakan oleh Wang Nan pokoknya. Definisi husband material. Suatu hari, Yu menyarankan Wang Nan untuk daftar asuransi. Alasannya karena Wang Nan kan lagi hamil. Biar dia sama bayinya aman gitu. Kali aja ada kejadian amit-amit katanya tak terduga. Ya Wang Nan setuju dengan saran suaminya, bahkan terkesan antusias gitu. Ya udahlah daftar asuransi kan. Beberapa minggu kemudian, Yu ngajak Wang Nan untuk berlibur. Dah nih, Wang Nan setuju. Walaupun di awal sebenarnya dia ogah kan. Tapi Yu berusaha meyakinkan Wang Nan, katanya selama ini kan kita udah melalui banyak sekali masa sulit. Kita perlu meriset ulang segalanya. Intinya yang udah-udah gak usah diungkit-ungkit lah, cus gitu, mulai dari awal lagi. Nah, Wang Nan akhirnya setuju. Dan Yu yang memilih tempat di mana mereka akan berlibur. Dipilihlah destinasi wisata Taman Nasional Pak Tem, Thailand. Pokoknya Yu waktu itu benar-benar antusias katanya. Dan pada tanggal 7 Juni mereka tiba di Pak Tem. Mereka banyak mengunjungi tempat-tempat yang indah yang juga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Menjelang malam hari bukannya sepi, malah makin rame. Wang Nan sempat memperhatikan suaminya karena Yu mendadak jadi bete. Marah dia, ditanyakan, kenapa yang kok bete? Terus katanya saking banyaknya turis kita jadi nggak bisa romantisan berduaan gitu. Karena rencananya Yu bakal mengajak Wang Nan untuk naik ke atas tebing melihat sunset awalnya. Gagal ternyata gara-gara rame banyak orang. Padahal kalau emang cuma mau lihat sunset mah ya udah sih tinggal lihat aja kan. Kenapa juga mesti kesel? Emangnya tempat wisata itu punya bapak lo? Lagian orang juga nggak peduli kalau mereka berdua mesra di depan umum gitu. Namanya di Thailand ya udah sih wes-wes aja. Waktu itu Yu sempet manjat ke salah satu spot yang bisa ngelihat pemandangan sunset gitu. Nah, waktu itu suasananya udah nggak terlalu rame nih. Dia ngajak Wang Nan kan buat sama-sama naik spot itu. Wang Nan nggak mau karena hari udah gelap dan bahaya juga. Sempet marah tuh si Yu gara-gara Wang Nan nggak mau, tapi ya udahlah turun lagi dan mereka balik ke hotel. Nah, rencananya besok pagi Yu akan mengajak Wang Nan untuk melihat sunrise katanya. Bener aja. Mereka bangun jam 3 pagi, cus lagi ke atas tebing yang sama, dan di pagi hari yang masih gelap itu, ternyata tempat itu sepi. Cuma ada mereka berdua. Pas udah nyampe, Yu lagi-lagi mengajak Wang Nan untuk ikut berada di spot di mana mereka bisa melihat matahari terbit. Wang Nan awalnya ragu kan, tapi Yu berhasil meyakinkan kalau di spot itu aman. Dengan hati-hati, Wang Nan mendekati Yu dan ternyata benar aja. Pemandangan di sana benar-benar indah. Yu langsung memeluk Wang Nan dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar menyesali sesuatu di dalam hidup ini? Kata si Yu. Dengar Yu bilang gitu, Wang Nan awalnya kaget.
Dengan penuh keyakinan, Wang Nan menjawab, "Aku tidak menyesali apapun," kata Wang Nan. Lalu diciumnya pipi Wang Nan dengan lembut dan penuh cinta, dan tiba-tiba Yu berbisik, "Mati," katanya. Terus pelukannya dilepas, dan Wang Nan didorong ke jurang. Sesingkat itu. Si Yu ini sempat ngecek sekeliling, memastikan kalau waktu itu gak ada orang yang lihat. Terus dia lihat ke bawah kan, memastikan juga nih, Wang Nan udah gak kelihatan. Dan di bawah gak ada kedengaran suara apa-apa. Artinya, benar-benar gak ada siapapun yang menyadari kalau saat itu ada seorang wanita jatuh ke jurang. Soalnya, hampir gak ada teriakan. Ya minimalnya kan teriakan kaget atau minta tolong dari orang-orang yang bisa aja gak sengaja ngelihat Wang Nan jatuh. Habis itu dengan santainya si Yu ini turun menuju ke pintu keluar taman, mengulur waktu dulu. Kemudian dia membuat laporan kalau istrinya jatuh. Dia benar-benar ngerasa yakin waktu itu kalau Wang Nan gak mungkin selamat. Beberapa waktu kemudian, para pendaki menemukan tubuh seorang wanita tergeletak di antara bebatuan dengan banyak sekali luka. Dan mereka segera melaporkan penemuan itu ke tim penyelamat. Yu sempat berpapasan dengan mobil penyelamat dan ambulans. Udah mulai nih. Rolling and action. Nangis-nangis coy sambil lari-lari. Sampai jerit-jerit juga. Alah, pemegang piala Oscar untuk kategori cowok Mokondo dalam aksi opera sabun, ya kan? Dia yakin kalau Wang Nan udah meninggal. Waktu itu, Yu nangis dan memohon ke para petugas itu untuk selamatkan istri dan bayiku, katanya. Ditenangin dulu kan sama petugas, abis itu ditanyakan kronologi kejadiannya kayak gimana, kok bisa jatuh kayak gini. Ya kita lagi di atas tebing, katanya lagi menikmati matahari terbit, tiba-tiba Wang Nan merasa mual. Pas dia mau jalan ke samping, tiba-tiba dia ngerasa pusing terus jatuh. Wang Nan ditemukan ada di dasar jurang, mengalami beberapa patah tulang terbuka. Tapi tiba-tiba Wang Nan mengerang dan membuka matanya. Si Yu yang emang lagi acting nangis, langsung tiba-tiba berhenti kayak dan terlihat dari raut wajah Wang Nan ketika melihat Yu menggambarkan ekspresi kengerian dan ketakutan. Pas tahu si Wang Nan udah sadar nih, Yu kayak berterima kasih kepada tim penyelamat. Oh syukurlah, terima kasih, puji Tuhan, kayak gitu kan. Yu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya berbisik di telinga Wang Nan dalam bahasa Cina. Translate-nya kayak gini. Kalau kamu mau selamat, kamu harus diam. Gitu katanya. Jadi ternyata waktu terjatuh dari atas tebing, Wang Nani sempat nabrak dahan pohon yang agak rimbun sehingga tubuhnya yang jatuh dengan kecepatan tinggi nggak langsung jatuh ke tanah. Jadi si dahan pohon itu mengurangi kecepatan jatuhnya Wang Nan. Dan ajaibnya, bayi yang ada di dalam kandungan Wang Nan juga selamat. Wang Nan segera dilarikan ke rumah sakit Sapasit Prasong. Akibat dari kejadian itu, Wang Nan mengalami trauma kepala. Dia juga mengalami patah tulang paha kiri, tulang leher kiri, pinggul, lutut, tulang punggungnya rusak parah. Dia juga mengalami pecah organ dalam dan kehilangan banyak darah. Bahkan, dokter sempat mendiagnosa Wang Nan bahwa dirinya akan mengalami lumpuh. Selama beberapa hari, Wang Nan mengalami koma dan Yu setia berada di sisinya. Semua orang kagum kan dengan segala bentuk cinta dan perhatian Yu. Namun di dalam hatinya Yu, dia terus memikirkan bagaimana lagi caranya untuk menghabisi Wang Nan. Dia terus mengamati itu satu persatu, alat-alat yang terhubung dengan tubuh Wang Nan. Tapi dia gak tahu caranya karena takut menimbulkan kecurigaan. Singkat cerita, Wang Nan sadar. Dia melihat suaminya begitu ketakutan. Lagi-lagi, Yu emang dasar dajal satu ini. Dia ngomong ke Wang Nan, kalau polisi nanya, bilang kamu jatuh ke jurang karena pusing. Udah, bilang gitu aja. Nah, singkat cerita lagi nih, si Yu keluar nih dari ruangan itu sebentar nih. Entah mau kemana, mau ngapain, aku gak nemu infonya. Tiba-tiba seorang perawat masuk ke ruang perawatan Wang Nan. Dengan hati-hati, Wang Nan meminta perawatnya untuk segera memanggil polisi. Dan dia menyuruh perawat itu untuk tidak membiarkan Yu masuk ke kamarnya. Jangan sampai laki-laki itu masuk ke kamarku, gitu kata si Wang Nan. Saat itu Wang Nan menceritakan semua yang terjadi di hari dia jatuh dari atas tebing. Lagi asik-asik cerita nih, si Yu tiba-tiba datang ke kamar. Dia buka pintu kamar, kaget langsung lari masuk ke dalam sambil teriak-teriak.
Kalau Wang Nan katanya jadi gila gara-gara kepalanya kebentur akibat kecelakaan itu. Yu juga bilang, ya gak mungkin lah aku mau mencelakai istri dan anak aku, katanya. Untungnya, gak ada yang percaya sama si Yu. Dan di hari yang sama, polisi segera menangkap Yu atas tuduhan percobaan pembunuhan dan intimidasi terhadap istrinya. Ketenangan Wang Nan belum reda karena dokter menyebutkan bahwa bayinya kemungkinan tidak bisa diselamatkan karena efek dari seluruh prosedur dan proses penyembuhan Wang Nan. Karena kan Wang Nan masih harus menjalani operasi, tentu butuh yang namanya suntikan anestesi di tubuhnya. Belum lagi obat-obatan penghilang rasa sakit. Mau gak mau dokter terpaksa meminta Wang Nan untuk menggugurkan kandungannya demi keselamatan dirinya. Apa kabar Yu di sana? Apa kabar si Yu di sana? Lagi diinterogasi nih ceritanya, tetap aja dia nyangkal dan terus bertahan dengan kesaksian dia di awal bahwa apa yang terjadi kepada Wang Nan adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Gelo ya. Dengan tenangnya dia menjelaskan kesaksian palsunya itu sampai dia nyewa pengacara dan yakin kalau dia bakal lolos. Tetapi jaksa yang menangani kasus itu tetap meyakini bahwa motif Yu Xiaodong menghabisi istrinya adalah untuk uang asuransi dan kemungkinan jika Wang Nan meninggal, Yu akan mewarisi seluruh harta Wang Nan yang saat itu berjumlah 2,5 juta dolar. Sampai pada akhirnya karena bukti-bukti sudah mengarah bahwa kejadian itu merupakan percobaan pembunuhan, Yu Xiaodong mengakui perbuatannya. Ternyata bukan hanya asuransi dan warisan aja. Motif Yu adalah rasa benci sama Wang Nan pada saat Wang Nan membayar hutang-hutang Yu hanya setengahnya. Masih mending dibayarin loh Yu. Yu bilang, kalau emang Wang Nan bener-bener cinta sama aku, ya harusnya dia lunasin lah semuanya. Sengklek deh. Di saat itulah Yu merasa bahwa Wang Nan tidak pernah mencintainya katanya. Dan Yu merasa berhak untuk membunuh Wang Nan. Dan pada bulan Maret tahun 2021, Yu Xiaodong dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Tetapi Yu dan pengacaranya mengajukan banding, sehingga 6 bulan kemudian pengadilan Thailand mengabulkan banding Yu, sehingga dia hanya dijatuhi hukuman hanya 10 tahun. Astaga Dajjal. Pihaknya Wang Nan merasa dirugikan dong akibat putusan itu. Secara Wang Nan dan calon bayinya berusaha dihilangkan nyawanya. 2 orang loh yang mau dihilangkan. Kemudian ditinjau kembali kasusnya. Jadi yang 10 tahun itu katanya belum putusan akhir. Selama masa hukumannya, Yu terus mengajukan banding dan berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sampai keluarga Yu bersaksi kalau Wang Nan menikahi Yu karena Yu itu seorang pengusaha kaya cenah. Kaya dari mana sejak awal aja udah mau kondo. Tapi ya itu gagal dibuktikan. Utang-utangnya aja banyak, ya emang dari awal udah mau kondo mah ya udah mau kondo aja kali, gak usah dibelain ya kan. Menurut informasi yang aku baca, vonis akhirnya Yu jadinya 33 tahun 4 bulan. Dari yang tadinya seumur hidup turun ke 10 tahun, terus sekarang naik lagi jadi 33 tahun 4 bulan. Sementara Wang Nan, kondisinya perlahan-lahan pulih, dia berusaha mengatasi trauma dan terus berusaha untuk bangkit. Segala terapi dan pengobatan sudah dia lakukan sehingga pada tahun 2023, Wang Nan dapat kembali bekerja, mengelola kembali bisnisnya, bahkan dia mendirikan dan memimpin organisasi yang didedikasikan untuk para perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Salut, hebat. Nah itulah tadi kisah Wang Nan yang bertemu cowok Mokondo. Benar-benar definisi cowok parasit yang layak untuk ditinggalkan. Dan buat kalian yang mungkin punya lebih banyak informasi dan fakta tentang kasus ini, yang mungkin gak sengaja ke skip, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini buat kalian yang gak sengaja mampir. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi sejarah dan biografi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. See you on the next video. Dadah! Lagi